kalau lu masih bingung untuk mulai project IT, kemungkinan lu masih belum ngerti tiga bagian ini. Banyak orang langsung mulai ke sensor, ke coding, ke alat, tapi akhirnya tetap bingung juga. Soalnya mereka belum ngerti gambaran kasarnya. Padahal sebenarnya semua project IT itu cuma terdiri dari tiga bagian inti aja sebenarnya. Yang pertama input, terus yang kedua itu proses, terus yang ketiga itu adalah output. Yang pertama itu adalah input. Nah, input ini merupakan sensor ya, sensor yang mendeteksi dan membaca kondisi dunia nyata itu seperti apa. Contohnya tuh kayak sensor getar, sensor GPS, sensor suhu, sensor gas gitu ya. Yang mungkin kita semua udah sering lihat ada sensor-sensor untuk membaca kondisi-kondisi di lapangan. Terus yang kedua ini adalah proses. Nah, ini adalah bagian otaknya itu bekerja. Nah, di sini biasanya menggunakan microcontroller seperti ESP32 ataupun Arduino Uno atau bahkan versi lainnya ada Arduino Nano juga. Data-data dari sensor tadi akan diolah menggunakan microcontroller. Lalu yang ketiga adalah output. Nah, ini merupakan hasil akhirnya yang dapat kita lihat ya. Hasilnya bisa berupa aksi seperti menggerakkan motor, menggerakkan servo ataupun akses informasi ya. Seperti kita dapat melihat output data dari sensor yang kita lihat di serial monitor ataupun di website yang kita buat atau yang kita rancang ataupun di bahkan sampai aplikasi yang kita buat. Nah, kalau lihat kebanyakan bahkan semua project IoT itu ada tiga proses ini ya, input, proses, dan output. Ini merupakan tiga pilar utama dari sistem IoT yang ada. Nah, sebagai contoh nih ya, gue pernah membuat project alat pelacak motor yang dapat mematikan motor dari jarak jauh. Nah, yang bertindak sebagai input di sini merupakan sensor GPS dan sensor getar. Ya, satu mendeteksi adanya getaran dari motor dan yang satunya lagi mendeteksi lokasi dari sepeda motor tersebut. Lalu masuk ke proses. Nah, proses di sini data-data dari input sensor getar dan sensor GPS itu diolah menggunakan ESP32. Lalu untuk outputnya yaitu saya sendiri dapat mendapatkan akses informasi di mana lokasi dari motor tersebut, yaitu data yang diambil dari input tadi dari sensor GPS dan ditampilkan ke melalui user interface. Dalam hal ini saya menggunakan Telegram. Nah, lalu selain itu dapat berupa aksi juga, yaitu menyalakan ataupun mematikan relay yang fungsinya untuk memutus aliran listrik yang ada pada sepeda motor, yang jadinya kita dapat memutus dan mematikan motor tersebut dari jarak jauh. Jadi sebenarnya bukan IoT-nya yang susah, tapi karena kita belum ngerti struktur dasarnya itu seperti apa. Nah, kalau lu udah ngerti tiga basic hal ini, lu udah mulai bisa ngebuat project IoT lu tanpa bingung lagi.